Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 6 Februari 2026. Gereja memperingati Santo Paulus Miki, imam dan kawan-kawan, para martir Jepang. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya. Apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta. Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini tentang Yohanes dibunuh oleh Herodes atas permintaan Herodias yang sakit hati atas teguran Yohanes tentang perkawinan mereka. Kisah berawal dari Herodes yang mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal. Sebenarnya Herodes seorang dan akan pengajaran Yohanes. Ia kagum akan apa yang Yohanes sampaikan. Tapi Herodes tidak bisa menerima dikala Yohanes menegurnya. Yohanes menegur Herodes yang mengambil Herodias istri saudaranya, Filipus menjadi istrinya. Herodes sangat kecewa, sangat marah pada Yohanes. Karenanya Yohanes dipenjarakan. Rupanya tidak hanya Herodes, Herodias juga sangat membenci Yohanes. Ia dendam pada Yohanes. Dendam itu terwujud saat Herodes mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Putri Herodias menari dan sangat disukai Herodes.
Herodes berjanji untuk memenuhi permintaan putrinya itu. Setelah berdiskusi dengan ibunya, Herodias yang diminta adalah kepala Yohanes. Dan itu diwujudkan oleh Herodes. Saudaraku terkasih, ada dua yang bisa menjadi poin penting untuk kita hari ini. Pertama, jangan biarkan sakit hati, kekecewaan kita dikuasai. Atau jangan biarkan hati kita dikuasai oleh dendam, kekecewaan, kebencian, atau amarah kita. Ingat, Yohanes dipenggal kepala karena kebencian Herodes. Karena dendamnya Herodes dan Herodias. Banyak kisah terjadi di sekitar kita. Karena dendam dan amarah, orang tutup mata pada sesama bahkan saudaranya sendiri. Maka jangan pernah membiarkan dendam, kecewa, amarah tumbuh dalam hati kita. Mungkin pengalaman ini juga kita alami. Kita tahu betapa ngerinya bila dendam dan amarah kita biarkan tumbuh dalam hati kita. Semua akan menjadi suram. Bolehkah hati kita dan hidup kita menjadi tempat kasih dan kebaikan Tuhan tumbuh dan berkembang dengan baik? Biarkanlah hati kita menjadi tempat tinggal Tuhan, supaya Tuhan mengatur hidup kita menjadi berkat bagi sesama yang lain. Yang kita butuhkan orang-orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang penuh kasih. Hidup ini membutuhkan orang-orang yang memiliki kepedulian dan cinta. Dan orang-orang itu adalah Anda dan saya, kita semua. Yang kedua, kita perlu belajar dari Yohanes yang berani menegur dan memperjuangkan kebenaran. Yohanes berani menegur apa yang dilakukan Herodes. Yohanes berani karena dia tahu apa yang dilakukan Herodes salah. Walaupun karena itu Yohanes harus hidup di penjara dan bahkan dibunuh. Yohanes memilih lebih baik mati ketimbang membiarkan ketidakbenaran terus terjadi. Ini pilihan Yohanes. Menjadi jujur, menjadi benar itu tidak mudah. Mungkin akan dibenci oleh banyak orang. Mungkin tidak disukai oleh banyak orang. Mungkin orang-orang itu adalah kita yang tidak suka itu. Tapi apakah sebagai murid Kristus kita membiarkan ketidakbenaran itu terus berkembang? Apa kita memilih untuk seperti Herodes dan Herodias? Maka hari ini Yohanes mengajarkan pada kita lebih baik mati ketimbang mengkhianati kebenaran Tuhan. Maka pertanyaannya, beranikah kita mewujudkan keberanian Yohanes dalam kehidupan kita? Dalam tugas perutusan kita, di dalam gereja, di karya, di kantor, dan dimanapun kita berada. Menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang benar, seharusnya menjadi pilihan hidup kita. Maka mari kita mulai dari keluarga kita, tempat kerja kita, orang-orang di sekitar kita. Tunjukkan diri kita sebagai murid Kristus dengan menjadi pribadi yang jujur, benar, dan berkeadilan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.